Niat pasti ada, niat pasti ada. Atau mungkin mau bermitra atau seperti apa Pak? Kalau bermitra sih saya menunggu tawaran sebenarnya. Tawaran. Kalau Kalau ada ini investor ya ayo saya kerjakan. Kita kalau sistemnya kalau di saya lebih sharing profit, sharing profit sharing ya. profit. Jadi ada beberapa kebun investor lah, Ya. dia mau buka kebun dan minta dikelola juga sekalian, yaitu sistemnya sharing profit. Berapa sharingnya Pak? Kalau untuk Tergantung yang- investornya. Siapa tahu sekalian nih teman-teman mungkin Ada yang berminat Berminat. ya. Jadi tergantung investornya, dia mau turun atau enggak. Kalau misalkan turun Kalau mau turun biasanya sharing profitnya 30-70. 30, 70. Oke. Kalau enggak? udah minta bersih aja. Minta bersih biasanya 50-50. Oh, 50-50. gitu. Itu terima udah nggak mau tahu, nggak mau itu, yang penting tiap bulan store segini. Itu biasanya 50%. Kalau yang 2 lahan ini memang milik Bapak yang Kalau Maro di 1 sini, sama Maro 2? ownernya tinggal di Grand Wisata, Pak Sumartono namanya. Yang di sini. Dua-duanya. dua-duanya. Dua-duanya itu investor dari investor awalnya. Itu berarti untuk investor sendiri dia lahan ya, yang pasti ya ada lahan gitu ya. Mm-mm. Terus selain itu untuk biayanya instalasi dan sebagainya itu seperti apa Pak? Semuanya biaya dari investor. dari investor Semua dari full. investor. Jadi Bapak tinggal menjalankan. tinggal menjalankan. Jadi membuatkan dan menjalankan program tanamnya, dan untuk namanya marketingnya, semuanya sih jalannya. Ada minimal lahannya Pak atau Minimal lahan sih 500 meter persegi biar supaya profitnya lumayan ya. 500 meter persegi itu bisa berapa lu? 500 meter persegi bisa 10.000 lubang tanam. 10.000 lubang tanam itu rata-rata omset bisa sekitar 13 juta per bulan. Di semua, maksudnya apakah misalnya Bapak kerjasama dengan investor dimanapun, nggak cuma di Bekasi aja, Iya. jadi di semua Jabodetabek ya Pak? Jabodetabek sampai nggak cepat Jabodetabek sih, di Surabaya pun ada. Oh. Iya. Sudah jalan ya Pak? Iya, Sudah jalan ya? Itu dengan perhitungan apa sih kurang lebih 13 juta tadi itu sudah bersih ya Pak atau belum dibagi Itu hasil? belum bagi bagi hasil, hasil, tapi belum sudah bagi hasil. bersih. Iya. Itu tanaman apa itu Pak yang Itu dengan hitungan tanaman kangkung harga terendah. Oke, berarti ini yang paling kecil ya. Iya, kita kalau memperkenalkan investor, ngitung-ngitung investor, nggak kita kasih manis-manisnya. Kita kasih Syukur-syukur ya, terpahit. Itu yang paling pahit sih Yang ngasih gitu. pahit. Jadi kita nggak, terus emang 10.000. kita nggak kejar ke sana sebenarnya kan. Kalau jadi investor itu biar nggak kaget dan juga nggak neken kita waktu udah jalan gitu. Jadi kita kasih pahitnya, kalau dia masih mau jalan, berarti investor itu berniat gitu, niat untuk usaha. Menurut hitungan Pak Agus sendiri yang misalkan 500 meter persegi tadi itu tuh butuh modal untuk instalasinya tuh sekitar berapa Pak? Hitungannya sih mudah, satu lubang itu 10.000. Iya hitungannya untuk invest awalnya. Jadi kalau 10.000 lubang tanam ya sekitar 100 juta 100 juta. 100 juta yang tadi 500 meter persegi. meter persegi tadi ya Pak Iya. ya? Oke. Satu perkebunan itu biasa diolah atau dipegang oleh berapa orang Pak? Ya kalau di hidroponik itu standarnya 10.000 1 SDM. 10.000 Satu satu SDM. Nah untuk penyediaan SDM-nya ini dari investor atau dari Bapak? Ya tergantung kita kesepakatan. Kalau emang dari investor ini ada ya silahkan nanti kita Tinggal dilatih ya? latih. Kalau emang nggak ada juga pusing juga kita nyariinnya. Saya pikir nggak ada dari Bapak, ternyata Bapak pusing. Karena apalagi kita berurusan dengan makhluk hidup ya, kalau kita nggak feel-nya nggak kesana itu susah. Iya. Nah ini yang saya lihat nih Pak, kebun yang di sini yang saya tahu kan biasanya hidroponik perkebunannya pakai greenhouse ya. Nah ini Bapak nggak pakai nih yang di sini. Kenapa Pak? Ya. Pengen tahu nih Pak. Sebenarnya di dalam dunia hidroponik ini ada dua kubu ya. Ada dua kubu. Dua aliran. Dua aliran. Jadi ada yang tertutup dan yang terbuka. Oh. Saya salah satu ya sebenarnya ya karena terbentur modal sih jadinya kita lebih ke sini. Kubu yang terbuka. Kubu yang terbuka.
Ya kalau ada dana sih mending yang tertutup, tapi semua sistem di hidroponik itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, tidak ada yang sempurna. Semua sistem ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa kelebihan dan kekurangannya? Kalau kelebihan Pak? untuk yang terbuka, kualitas sayur akan jauh lebih bagus dibanding yang tertutup. Dari segi kualitas lebih bagus yang Kualitas terbuka. Usia panen juga lebih cepat dibanding yang tertutup. Dia kena hujan, mohon maaf Pak, kalau kena hujan nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya Oke, nggak masalah. nggak masalah ya? Masalahnya di bak tampungnya, Ada di bak tampungnya itu. Oh. Tapi kita bisa akalin di situ. Kita bisa pasang stop keran, begitu hujan turun stop keran itu ditutup, input dimatikan, aman. Bak tandonnya nggak kemasukan air hujan. oh Terus gitu. kalau terbuka sini kan kelemahannya hama, gampang ya. terserang. Tapi kita bisa akalin, kita harus maintenance-nya lebih rajin. Tiap hari kita harus kontrol, kita harus perawatan. Kita biasa perawatan pakai pestisida nabati, disemprot tiap hari. disemprot tiap hari, Tiap tiap hari. pagi gitu ya? Tiap sore, Tiap sore. harus sore. Pestisida nabati. Jadi kita nggak pakai pestisida kimia. Bikin sendiri atau beli itu Pak? Kalau kayak gitu. Kita biasa bikin sendiri. Biasa pakai bawang putih, daun pepaya, senemunya aja. Ya, ada daun paya ya daun paya. Pakai bawang ya bawang, ada tembakau ya tembakau. Jadi kita lebih ke alami yang ada di sekitar kita aja. Tidak harus kipahit berarti Pak ya? Ya? Tidak harus kipahit ya? Kipahit. Enggak harus kipahit. Sejauh yang dipraktekin sama Pak Agus, yang bagus apa Pak? Yang sering dipakai yang alami gitu? Semua sih ada itunya sendiri-sendiri ya, tergantung hamanya. Kita juga harus pandai-pandai lihat situasi. Kadang musim hujan begini banyak hama yang menyerang tuh apa? Nah, penanggulangannya pakai apa? Ya, hamba tuh ya. Jadi Iya, hamanya hama itu beda-beda ya? musiman. Hama itu musiman. Sesuai musim. Iya. Kalau hujan biasanya apa Pak? Kalau musim penghujan begini biasanya banyak kutu-kutu kecil di belakang daun itu namanya apit. Itu banyak lah kalau musim hujan begini. Itu pakai bawang putih sih is oke. Oh, kalau hujan itu, kalau musim Kalau musim hujan, hujan. si apit. Iya. Itu bawang putih itu maksudnya dicairin terus disemprot? Iya, di blender kita blender dengan air, kita blender, kita semprotin. Nah itu Mudah waktu sih sebenarnya. nemu pestisida nabati itu kita bisa ketemu gitu loh Pak. Dulu punya ide untuk bikin seperti itu? Oh, dari kalau mana? itu ya karena kita bergelut di Kementerian Pertanian juga kadang dikasih pelatihan juga di Oh, sana. gitu. Jadi kita tahu Salah satu gimana ilmunya. cara iya. Karena di Maura Farm ini sendiri sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Oh. dan berhak untuk memberikan pelatihan dan mengeluarkan sertifikat di Oh, Maura Farm gitu. ini sendiri dan banyak dari universitas yang magang KKN di sini juga. Di Maura Farm sini. dua Ya, apa satu? ya ke sana ya ke sini. Oh, dua-duanya Iya. ya. Ada pasar Yang terakhir kemarin di Brawijaya dari anak-anak Brawijaya. Brawijaya Malang. ke Iya, sini? ke sini. Luar biasa. Nah, itu tadi kan hama musim hujan, hama musim panas, Hama musim panas banyak. tambah banyak. Yang paling ngeselin, Pak. Kalau yang paling ngeselin itu spider mite. Spider mite itu yang kita nggak kecil banget, nggak kelihatan itu di belakang bawah daun, warnanya merah kayak spider, warnanya merah dan itu Dia nyerang semua Pak? menyerang semua. Kalau sampai kita telat nanggulangin, kena semua. Oh, pokoknya kena satu jenis Setiap telat. Iya. hari, iya. Iya, harus tiap hari kita harus semprot. Nah, dari semua jenis yang Bapak tanam ini, yang paling rentan sama hama tuh biasanya sayuran apa, Pak? Kalau yang rentan hama itu jenis-jenis sawi. Sawi itu rentan ya. Itu sangat rentan hama. Hama paling suka itu jenis-jenis sawi. Kalau yang paling kuat justru Paling kuat justru jenis-jenis selada. Oh, selada. selada. Oh, selada ya, Pak? Jenis-jenis selada itu hama jarang nyerang kalau selada. Kalau selada lebih ke itunya yang biasa diserang dari jamur malah. Jamur dari instalasi itu kalau SOP-nya kan kita harus habis panen harus dibersihkan instalasinya. Kalau kita nggak bersihkan itu Bisa numbuh akibatnya, jamur. iya, tumbuh jamur itu yang bikin gagal panen di selada itu. Jadi kalau selada lebih aman dari hama tapi rentan di situ.
Kita ya harus mengetahui hal-hal itu sih kalau itu. Nah, itu yang kertas kuning itu Pak, itu yang kayak kertas buat ditempel di vampir. Itu untuk yang saya tahu dan mungkin juga teman-teman pernah lihat itu yang dikasih air ya kemarin ya. Yang botol dikasih air buat nangkep itu apa? petrogenol. Ya, nah yang supaya apa? Kalau Yellow Trap. ya yellow crab yang nempel di situ ya. Nah, kalau Bapak ini yang Nempel. sama. Iya. Jadi kertas dikasih. Kalau itu lem, kita pakainya lem tikus itu ya. Oh. Pakainya itu. Ya kalau yang botol kasih air itu yellow trap apa petrogenol pakainya. Itu cuman untuk lalat buah. Oh, alat Sebenarnya buah. itu untuk perkebunan buah pakainya. Bukan untuk perkebunan sayuran. Kalau ini biasanya Bapak Pakainya yellow pakai trap. ini ya. Pak, kalau boleh tahu tadi Spiderman ngatasinnya pakai apa, Pak? Ya kalau udah terserang sih mau nggak mau. Untuk mencegahnya maksudnya. Kalau kita penjagaan sih kita pakai biasanya pakai tembakau. Tembakau. Iya. Pakai tembakau. Tembakau tadi disemprot tadi. Iya. Oh. Kita rendam pakai air tembakaunya itu yang kita pakai. Dan penyemprotan yang efektif itu sore hari menjelang malam. Kenapa? Karena hama itu nyerangnya kan pasti malam. Oh. Hama itu mulai aktivitas itu malam. Jadi kalau kita semprotnya pagi sih sia-sia. Cuma repot kalau hujan ya. Nah itu. Iya, kalau Di luar ya. Iya. Semprot lagi. Semprot lagi ya. Emang kekurangannya di situ kalau kita sistem terbuka, Iya. maintenance-nya harus lebih rajin. Harus lebih rajin maintenance-nya. tapi tadi seperti yang Bapak bilang hasilnya Hasilnya memang kualitasnya lebih jauh bagus lebih bagus. daripada yang Modal tertutup. juga lebih kecil. Kalau di greenhouse emang maintenance-nya lebih mudah. Tapi kekurangannya begitu dia keserang hama pasti habis. Karena hama itu nggak bisa keluar kan. Oh iya ya. Mana Di Vespa situ di aja. situ. Biasa sih. Saya pernah cerita punya teman di daerah Sukabumi, Sinagara. Kel, satu greenhouse 10 meter, 100 meter persegi. Kel semua, besok panen. Malam semalam habis. Nyesek. Nyesek banget itu lah, suka dukanya petani seperti itu. Ya, makanya tadi Bapak bilang ada kelebihan, ada kekurangan, Iya. tapi Semua sistem di hidroponik ada kekurangan dan kelebihan. tapi saat ini yang dijalankan oleh Maura adalah sistem Yang terbuka. terbuka seperti ini ya. Nah, kalau saya mau tahu menurut Bapak pencapaian terbesar Bapak saat ini Pak, selama Bapak bergerak di bidang hidroponik ini, menurut Bapak pencapaian terbesar Bapak apa sampai saat ini nih Pak? Apa ya? Ya kalau saya pribadi sih asal berguna untuk masyarakat, berguna untuk orang lain, saya udah senang sih sebenarnya. Itu sih salah satu tujuan hidup saya sih seperti itu. Dan pencapaian terbesar sih udah di kota Bekasi ini khususnya saya udah dipercaya oleh wakil wali kota dan wali kota sendiri untuk dipercaya untuk memajukan hidroponik ini sendiri. Ya, alhamdulillah sih sampai dipercaya seperti itu. Dan di kementerian pun saya juga udah dikenal dan selalu dipanggil untuk jika ada acara-acara tentang hidroponik ini sendiri. Jadi bisa memberikan banyak manfaat Untuk orang lain. ya Pak ya. Nah, dari semua yang sudah ibaratnya sudah Bapak rasakan, ini kendala terbesar Bapak yang saat ini Bapak hadapi di hidroponik, apakah ada kendala yang belum bisa terpecahkan atau lagi berusaha ditanggulangi? Yang lagi ini ya memenuhi permintaan pasar gitu sih saya. Untuk ekspor itu akan jadi kebanggaan tersendiri kalau kita bisa ekspor dari Indonesia ini untuk ekspor sayuran ya. Mau Itu nggak akan mau jadi- nambah lahan dong ya Pak Iya. berarti ya. Berarti harus cari investor nih. Kalau saya malah berpikiran sudah ada banyak ya, bisa dibilang banyak ya kebun-kebun yang udah besar. Supplier yang sudah siap gitu. Jadi Iya, dihimpun. kebun-kebun itu kita bisa kontrak mereka untuk supply ke kita. Sama-sama. Iya, pasti itu langkah awal yang akan kita lakukan paling ke situ. Dibanding kita mau Mulai dari awal. buka itu akan lebih lama. Lebih lama kan, iya. waktunya ya. Jadi ya langkah kita paling kontrak dengan kebun-kebun yang sudah ada. Jual saya tampung dengan harga segini.
Tapi bukannya memang sudah dilakukan di koperasi kan sebenarnya bantu menjual, tapi sudah. belum kontrak mungkin ya Iya, sistemnya ya. belum kontrak. Oh. Kalau ini kan lebih ke ada legalitasnya berbentuk CV ataupun PT. Karena ya kebetulan ya karena tuntutan itu ya mau nggak mau akhirnya saya bentuk CV. Ya alhamdulillah sih kepake. CV untuk saya ada CV itu namanya Agro Solusindo Inovasi. Agro Solusindo Inovasi. CV-nya. Oh, namanya ya, produknya banyak inovasi. sesuai namanya. Ya, Makanya semoga tercapai. Amin. menarik ya. Jadi siapa tahu nanti kalau saya ke Prancis gitu ngelihat sayuran, wih, Dari Indonesia. dari Indonesia. Maura Farm, Ci. Wow. Menarik. Nah, kalau untuk ke depan, Pak, harapan Bapak selain tadi yang bisa ekspor ya, harapan Bapak dari hidroponik ini apa yang bisa diimprove lagi? Siapa tahu bisa menjadi apa ya? Inspirasi lah Pak buat para generasi muda sekarang kan. Oke. Ke depan Ini ya, apa yang mau dilakukan, Pak? kalau kita lihat data di Kementerian Pertanian Indonesia, sebenarnya Indonesia itu sudah darurat petani. Indonesia darurat petani. Petani itu makin dikit makin habis. Nah inilah tantangan saya pribadi itu untuk menciptakan petani-petani muda milenial. Jadi para pemuda ini kita ciptakan untuk menjadi petani itu cita-cita saya. Jadi banyak saya masuk ke kampus-kampus karena ironis ya, setiap saya datang di IPB itu banyak mahasiswa sana yang saya tanyain itu, kalau lulus mau kemana, mau nggak jadi petani? Nggak mau. Jadi Ngambilnya pertanian. tapi Ngambilnya di IPB. Coba. Jadi maunya jadi apa? ini semacam Ironisnya di situ tuh. ini semacam Bapak ke kedokteran terus nanya mau jadi dokter enggak. Yang KKN yang magang di sini saya tanya, kalau lulus mau jadi petani? Enggak, Enggak. Pak. Apa yang pengen Bapak sampaikan ke mereka maksudnya untuk menarik mereka menjadi petani? Mungkin kalau di hidroponik ini saya rasa cukup menarik ya kalau dilakukan anak muda ini, karena di hidroponik sendiri ini banyak inovasi-inovasi yang harus dipikirkan, dan itu yang punya kapasitas sebenarnya anak-anak muda sekarang ini, karena banyak inovasi yang bisa diciptakan, kreativitas banyak ini bisa diciptakan dari hidroponik ini sendiri. Nah itu Maksudnya peluang bisnisnya banyak. peluang sekali. bisnisnya sangat banyak, masih blue ocean banget nih hidroponik ini, peluang bisnisnya tuh banyak di hidroponik. Sudah pernah kerjasama atau sedang kerjasama dengan kelompok anak muda yang saat ini kan tadi yang kita obrolkan kan biasanya dengan istilahnya dengan para petani yang sudah setengah bayar. Nah ini kalau yang anak mudanya ada yang sudah kerjasama dengan Bapak? Kalau di Bekasi khususnya kita lagi menciptakan lewat Karang Taruna. Karang Taruna kita bina. Dan ya alhamdulillah dari pemerintahan Kota Bekasi sendiri memberikan fasilitas dan bantuan untuk para Karang Taruna ini, dari instalasi hidroponik, terus untuk dikasih pelatihan dan dibantu masalah pemasarannya juga. Nah inilah untuk menciptakan petani-petani muda milenial yang baru ini. Alhamdulillah semuanya disupport dibukakan juga, jalannya ya. Disupport juga. Nah, saran Bapak apa Pak untuk para pemula? Untuk para generasi muda yang ingin terjun, yang masih ragu ke hidroponik. Entah karena ribet apa enggak, entah karena Betul. ini susah jualannya atau enggak, entah karena apa. Ya sebenarnya apapun itu ya, asal kita yakin menjalani, udah pasti di situ akan ada jalan. Nggak usah ragu-ragu untuk melangkah, itu aja sih. Kalau flashback sedikit, Bapak kan dulu awalnya juga sudah karyawan, sudah enak, Iya. dapat gaji, terus Iya. tiba-tiba memutuskan resign, bukan dipecat ya, tapi benar-benar resign, terus memulai hidroponik. Saya nggak tahu waktu itu sudah berkeluarga atau belum gitu ya. Nah itu tuh apa sih yang membuat Bapak tuh jadi seberani itu gitu, apalagi susah lagi nyari info hidroponik? Saya berpikiran itu prospek ke depannya. Kita belajar bisa mencontoh dan melihat negara-negara yang sudah maju. Negara-negara maju kita lihat pertaniannya.
malah di negara-negara maju itu yang paling dihargain itu malah petani, dan orang-orang paling kaya itu malah petani. Bisa lihat, mungkin bisa browsing ya, para petani di negara maju itu cukup disegani dan cukup, ya kalau dibilang cukup kaya itu kalau di kota-kota negara-negara yang sudah maju. Dan saya yakin Indonesia ini pasti akan menjadi negara maju. Di situ saya berpikirnya. Jadi Bapak termotivasi dari ibaratnya dari luar negeri yang Iya, petani-petaninya petani. justru menghasilkan ya Pak ya. Iya. Ya karena kita tiap hari kan harus makan, Betul. dan kita, Dan sekarang orang kayaknya sudah mulai sadar hidup sehat. nah itu di Indonesia sendiri banyak masyarakat yang sudah sadar hidup sehat. Semoga dengan membuat rekaman ini Pak Agus juga membantu menginspirasi lebih banyak lagi orang Amin. untuk mengikuti jejaknya Pak Agus Amin. dengan penuh keberanian, keyakinan, prospek ke depan untuk terjun tanpa ragu. Ya, karena Pak Agus ini visioner ya. Ketika orang mungkin belum melirik, masih ragu, tapi Pak Agus justru berani mengambil langkah untuk menekuni bidang itu gitu. Saya salut dengan Bapak, dan betul seperti kata Mbak Reni tadi, kita berharap ke depan apa yang Bapak lakukan ini semakin menjadi jalan untuk membuka kesempatan buat para generasi muda atau para pengusaha-pengusaha hidroponik lainnya untuk semakin maju ya. Gitu. Dan ada yang mau disampaikan Pak sebagai penutup? Bagaimana itu? Iya. Kalau Anda mau jadi reseller, datanglah ke Mora. Nah, itu. Mau jualan juga boleh. Ya menutup. Nomor handphone di sini. Ya kalau Gimana, mau belajar tentang hidroponik, mau tanya-tanya tentang hidroponik, silakan langsung datang ke Maura Farm di Bekasi, dan itu free, gratis Tepatnya di semuanya. jalan Di Pedurenan, di Maura Farm 1 di Pedurenan, Maura Farm 2 di Perumahan Vida Bekasi. Oke. Kalau mau mengunjungi medsosnya dulu, ada di mana Pak? Medsos Sosial media Instagram saya pribadi sih yang masih dipakai, Agus Suryono 106. Agus Suryono 106 Oke, jadi ya. jalan. Catat. Atau bisa googling juga Maura 1 atau Maura 2 itu ya. ada. Untuk Googling ada, alamatnya. untuk alamatnya. Oke, demikian bincang-bincang santai tapi sangat bermanfaat kali ini dengan Pak Agus Suryono ya. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Semangat Pak Agus juga jadi ketularan semangat gitu loh. Ya mudah-mudahan. Dan niat Pak Agus untuk memberi banyak manfaat kepada orang banyak, kepada masyarakat, ini betul-betul jadi satu contoh yang baik buat kita semua ya. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai ketemu lagi dengan Pak Agus. Yang jelas semangat untuk berhidroponik ya. Semangat. Sampai ketemu lagi.